Guys, salah satu berita terbaru yaitu rasmi 2024 ibu kota negara pindah ke Kalimantan guys. So guys, apakah cerita di lanjutan video pada kali ini? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, alhamdulillah hari ini kita akan teruskan dengan cerita terbaru dengan judulnya guys, rasmi 2024 ibu kota negara pindah ke Kalimantan guys. Wow, satu benda informasi yang baik dan saya sangat melihat benda ni akan sudah terbukti bahawa benda ni akan jadi sebagai salah satu matlamat dan juga impian melihat ibu kota negara Kalimantan akan terus dilaksanakan. Oke guys, ini daripada channel Lensa Kalimantan. Jangan lupa guys berikan sokongan dan juga dukungan kepada channel ini dengan cara like, comment, share dan juga subscribe. Jadi guys, tanpa membasa-basi, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Lensa Kalimantan guys. Jangan lupa channel berinformasi tentang ibu kota negara Indonesia. Inilah jadwal ibu kota negara Indonesia pindah ke Pulau Kalimantan. Oke. Wow. Pemerintah telah menyerahkan surat presiden atau surpres beserta rancangan undang-undang ibu kota negara atau RUU IKN kepada DPR. Guys, kejap ya guys. Background sound daripada channel Lensa Kalimantan kan bikin adem guys, bikin enak banget guys ya. Seronok melihat dia punya sound dia. Memang kena pada tempat dia punya video guys ya. Republik Indonesia pada pekan lalu. Awal Dalam tahun rancangan undang-undang tersebut bahwa pemindahan status ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur akan dilakukan pada semester awal 2024 mendatang. Wah, hebat guys. Pemindahan status ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Negara baru di Provinsi Kalimantan Timur akan dilakukan paling lambat semester awal 2024. Wah. Dan akan ditetapkan dengan peraturan presiden pada pasal 3 rancangan undang-undang ibu kota negara tersebut. RUU IKN juga dijelaskan ibu kota negara dalam menjalankan fungsinya akan memiliki pemerintahan, tugas dan wewenang yang diatur secara khusus dalam undang-undang IKN tersebut. Oh, ada khususnya ya guys ya, pemerintahan IKN. Selain daripada itu, ibu kota negara akan menjadi tempat kedudukan bagi lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi atau juga lembaga internasional. Oh, hebat guys. Dalam rancangan undang-undang ibu kota negara tersebut juga dijelaskan, pemerintah pusat dapat menentukan lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga non-struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan ASN yang tidak dipindahkan kedudukannya ke wilayah ibu kota negara di Kalimantan Timur nantinya. Maksudnya ada pemerintahan yang bakal akan dilantik ya guys dalam ibu kota negara Indonesia. Oke. Baik. Adapun pemindahan kedudukan ibu kota negara yang dijelaskan dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang IKN. Oke. Akan dilakukan secara bertahap berdasarkan rencana induk ibu kota negara tersebut. Oh. Bapak Presiden Jokowi guys. Lebih daripada itu, kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke IKN baru di Kalimantan Timur akan dilaksanakan langsung oleh Otorita Ibu Kota Negara atau Otorita IKN. Otorita Ibu Kota Negara akan berpedoman pada rencana induk Ibu Kota Negara dalam melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara
dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN baru di Kalimantan Timur nantinya. Oh, oke. Namun, otorita ibu kota negara dapat melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap rencana induk ibu kota negara setelah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Baik. Secara struktur organisasi dalam pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintahan khusus ibu kota negara akan dipimpin oleh kepala badan otorita dan dibantu oleh seorang wakil kepala otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan bisa diberhentikan langsung oleh Presiden. Selain daripada itu, pelantikan pejabat-pejabat otorita ibu kota pun akan langsung dilaksanakan oleh Presiden. Langsung ya guys ya, pelantikan ibu-ibu pejabat. Selanjutnya, kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota akan mendelegasikan seluruh kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara kepada Badan Otorita Ibu Kota Negara nantinya. Lebih daripada itu, ketentuan mengenai kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara oleh Otorita Ibu Kota Negara nantinya, sebagaimana dimaksud serta kewenangan dan perizinan akan diatur dengan peraturan Presiden. Ada beberapa perkara yang patut dilakukan ya guys ya untuk pemerintahan. Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN atau Bappenas, Rudi Supriyadi Prawiradinata mengungkapkan, pada tahun depan pembangunan kantor pemerintahan serta istana kepresidenan akan mulai dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana ditetapkan bahwa Kecamatan Sepaku akan menjadi titik pusat inti kawasan pembangunan pusat pemerintahan ibu kota negara nantinya. Baik. Selain daripada itu, Rudi juga mengungkapkan prajurit TNI dan anggota Polri yang akan direncanakan pindah terlebih dahulu ke kawasan ibu kota negara. Pemindahan anggota TNI dan Polri ke kawasan ibu kota negara guna menjamin keamanan serta kenyamanan kawasan ibu kota Indonesia nantinya. Pemindahan TNI dan juga Polri ya guys untuk keamanan di Kalimantan. Proses pemindahan juga beberapa kantor akan dibina. Lebih daripada itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR telah merancang skema perumahan untuk Menteri, ASN, TNI, dan juga Polri, serta Pas Pampres hingga Badan Intelijen Negara di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN baru di Kalimantan Timur. Rencananya pembangunan rumah tersebut akan dibangun di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP di wilayah Ibu Kota Negara yang berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Wah, perumahan menteri ya guys. Dalam dokumen PUPR dijelaskan di kawasan KIPP akan dibangun sebanyak kurang lebih 100.000 unit rumah akan hingga dibangun 2045 mendatang. Dengan target populasi yang akan menghuninya sebanyak 300.000 orang. Adapun kawasan pemukiman di kawasan ibu kota negara nantinya akan terbagi menjadi 4 zona, yaitu zona 1A, zona 1B, zona 2, dan juga zona 3. Dari dokumen PUPR tersebut terlihat bahwa rumah ASN, TNI, dan Polri akan menyebar atau tersedia di 4 zona tersebut. Dari jumlah hunian yang dialokasikan, komposisinya yakni 70% untuk ASN, TNI, dan juga Polri, sementara 30% sisanya untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat umum punya guys ya perumahan. Pemerintah menyebut pembangunan akan dilakukan di zona 1A dengan jumlah sebanyak 11.269 unit rumah dan akan dikhususkan bagi para ASN, TNI, dan juga Polri. Baik. Dengan rincian sebanyak 888 unit rumah untuk pasukan pengaman Presiden atau Pas Pampres, 382 unit untuk pasukan Polri, 1.444 unit untuk TNI, lalu 139 unit untuk Badan Intelijen Negara atau BIN, dan sisanya 8.774 unit untuk ASN pemerintahan. Secara rinci, pemerintah akan membangun perumahan dengan berbagai jenis tipe, mulai dari rumah tapak, rumah vertikal, dan juga hostel. Membangun juga perumahannya guys. Yang dibangun akan menjadi tempat tinggal pimpinan tinggi negara seperti menteri dengan luas bangunan seluas 400 meter persegi dan luas tanah sebesar 1.000 meter persegi.
Kemudian untuk tipe rumah susun akan dibangun dengan berbagai tipe. Tipe 50 untuk pejabat fungsional seperti ASN, tipe 70 untuk pejabat eselon 3, Oke. tipe 120 untuk pejabat eselon 2, dan tipe 120 untuk pejabat eselon 1 dan jabatan setara lainnya. Adapun hostel akan dibangun dengan luas bangunan 250 meter persegi untuk tiap unit. Satu unitnya bisa dihuni hingga 32 orang. Hostel ini akan dihuni oleh personil pertahanan dan keamanan atau Hankam seperti TNI, Polri, Pas Pampres, dan juga Badan Intelijen Negara. Ibu kota Di baru. bidang pengembangan nasional atau Bappenas Regional, Bappenas Rudi Sopriyadi Prawirayadinata menyebut alasan TNI juga Polri pindah lebih dahulu ke kawasan ibu kota negara karena kedua lembaga tersebut untuk memastikan keamanan di wilayah calon ibu kota masa depan Indonesia tersebut. Betul guys, betul. Mereka lah yang akan duluan ya berpindah guys, Polri, TNI. Mantap guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi ya video terbitan daripada channel Lensa Kalimantan dengan jangan judulnya guys, resmi 2024 ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan guys. Jadi apa yang saya dapat informasi daripada channel Lensa Kalimantan ialah berkenaan tentang selewat-lewatnya awal tahun 2024 dalam proses sudah ya menunjukkan proses pemindahan itu akan sempurna. Jadi itu merupakan satu sasaran ya, sasaran untuk proses pindah tu dari fasa ke fasa secara apa yang kita nampak pembangunan ya, dan juga kita melihat dari segi pembinaan dari segi kotanya, dari segi istananya, dan lepas tu kalau kita nampak kantor pejabat dan ada undang-undang ia akan mengemudikan pemerintah di ibu kota negara dengan keizinan daripada Bapak Presiden Jokowi. Jadi ini menunjukkan bahawa ibu kota negara Indonesia akan mempunyai ekosistem yang lebih teratur, yang lebih mantap supaya ibu kota negara Indonesia itu akan menjadikan salah satu ibu kota yang lebih bersistematik. Jadi itu pandangan saya guys, apa yang saya dapat informasi daripada channel Lensa Kalimantan. Tetapi apa yang kita nampak di sini ialah permulaan duluan Polri dan juga TNI akan dipindahkan terlebih dahulu supaya kita dapat memastikan keamanan yang berada di Provinsi Kalimantan itu dapat sempurna dan aman, tidak ada masalah. Jadi ini sangat-sangat penting ya guys, sebab kita nampak ibu kota negara ini Bapak Presiden memang sangat-sangat menekankan supaya pemindahan ini akan berlaku dengan lebih baik, sempurna, dan kita akan menampakkan hasil daripada ibu kota negara ini akan menjadi satu ibu kota negara, ia akan menjadi satu negara ibu kota yang lebih canggih, yang lebih bersistematik. Jadi apa yang kita nampak sebentar tadi, admin daripada Lensa Kalimantan memaklumkan bahwa akan ada beberapa kantor, akan ada undang-undangnya sendiri, dan ada beberapa perumahan, hospital yang akan di-upgrade, akan dinaik taraf. Oke. So itu sahaja daripada Uncle, secara komentar daripada Uncle. Jujur apa yang kita nampak benda ni sangat positif, dan daripada Uncle ya memang ini benda ni ibu kota negara ni selayaknya bagi saya yang tengah menonton ni guys, yang menonton ini memang saya sangat-sangat memuji hasil perancangan daripada Bapak Presiden Jokowi ya. Jadi mudah-mudahan benda ni akan nampak lebih baik dan lebih sempurna di masa-masa akan datang, generasi-generasi pada masa-masa akan datang insya-Allah. Jadi guys, kita sama-sama nantikan apakah proses lagi, apakah perancangan pemindahan ibu kota negara. Kali ini, sebelum ini Uncle membuat mencari ibu kota negara yang baru, nama. Dan kali ini guys, resmi 2024. Insyaallah kita akan sama-sama melihat bagaimana perkembangan seterusnya guys. Oke, jadi itu saja pada Uncle guys. Apapun anda boleh turunkan di ruangan komentar, boleh berbagi kita maklumat, dan kalau ada beberapa perkara penyampaian saya yang kurang tepat, anda boleh berbetulkan saja di ruangan komentar. Jangan risau guys ya. Kita boleh berkongsi maklumat dan boleh berkongsi pandangan. Tidak masalah guys ya. Oke, itu saja pada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Kita akan follow up ya berkaitan tentang ibu kota negara, bagaimana proses di masa-masa akan datang. Sehingga dengan itu guys, kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.